어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah, NPM 241127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Jika mengutip dari Wikipedia, insentif adalah tindakan menjadikan atau membuat suatu motivasi, menyebarkannya secara massal. Secara tradisional, insentif berupa tindakan yang melebihi hasil yang diharapkan dan membentuk motivasi dari luar. Saat ini, insentif dipandang sebagai imbalan atas prestasi yang layak. Menurut sumber lain, insentif adalah bonus atau kompensasi yang diberikan manajemen perusahaan pada karyawannya. Ini di luar dari upah atau gaji yang diterima setiap bulannya. Menurut salah satu para ahli penggabean, insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas, merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan pada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Jadi secara sederhana, insentif adalah imbalan atau bonus yang diterima oleh karyawan di luar dari gaji utamanya. Tujuan pemberiannya adalah untuk mendorong karyawan agar bekerja lebih giat, menunjukkan prestasi lebih, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, insentif juga dapat menjadi salah satu sebuah bentuk penghargaan dari perusahaan untuk karyawan yang telah bekerja dengan baik. Manfaat pemberian insentif. Manfaat pemberian insentif, pemberian imbalan tambahan ini memiliki sejumlah manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh karyawan tetapi juga oleh perusahaan. Apa saja manfaat bagi karyawan? Seperti tujuannya, pemberian imbalan ini dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Dari sudut pandang karyawan, imbalan ini juga dapat menjadi sebuah tanda terima kasih atau balas jasa perusahaan atas kerja kerasnya. Dengan begitu, ia akan merasa dihargai dan ini pun akan memotivasinya untuk terus bekerja secara maksimal. Manfaat bagi perusahaan, dengan memberikan imbalan tambahan pada karyawannya, ini akan mendorong karyawan menjadi lebih giat dalam meningkatkan performanya serta menjadi lebih disiplin dalam bekerja. Keduanya dapat memberikan dampak baik untuk kemajuan perusahaan. Jenis-jenis insentif. Jenis-jenis insentif umumnya ada dua jenis insentif ya dalam dunia kerja, yaitu insentif finansial dan insentif non-finansial. Insentif finansial adalah insentif yang diberikan dalam bentuk uang. Ini tidak termasuk dalam gaji utama. Pemberian insentif ini dapat diberikan berdasarkan keuntungan yang perusahaan dapatkan dan melalui hal-hal yang menyangkut kesejahteraan karyawan seperti jaminan hari tua, kesehatan, dan sebagainya. Insentif non-finansial. Insentif non-finansial adalah insentif yang diberikan dalam bentuk selain uang, contoh sederhananya promosi jabatan. Bentuk lainnya dari insentif jenis ini adalah lingkungan kerja yang positif serta hubungan baik dengan atasan. Selain dua jenis insentif di atas, ada juga contoh insentif yang tidak dirasakan secara langsung oleh karyawan, yaitu insentif sosial. Contohnya hubungan dengan rekan kerja semakin baik dan kompak. Kemudian ada juga insentif berdasarkan proses pemberiannya, yaitu insentif individu yang diberikan pada tiap karyawan berdasarkan performanya, dan insentif yang diberikan jika satu tim dalam sebuah perusahaan berhasil mencapai atau melebihi target yang diberikan. Resiko kerugian. Meski memberikan banyak manfaat, pemberian imbalan ini juga diikuti dengan resiko kerugian. Jika dilakukan secara keliru, hal ini tentunya dapat membentuk lingkungan kerja dan bisnis yang tidak sehat serta perusahaan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Resiko kerugian dari pemberlakukan sistem insentif ini adalah munculnya rasa ketidakadilan pada karyawan. Karena standar kompensasi yang sulit diukur, tidak hanya itu, pemberian imbalan dapat berjalan kurang optimal karena adanya faktor internal dan eksternal perusahaan. Contohnya, permintaan pasar yang sedang menurun menyebabkan angka penjualan turut menurun.
Resiko lainnya, perusahaan dapat mengesampingkan kualitas layanan dan tujuan jangka panjang karena berfokus pada produktivitas atau output jangka pendek saja. Ini yang dapat terjadi pada perusahaan yang menerapkan sistem insentif. Cara memberikan imbalan dengan efektif. Ada beberapa indikator yang menjadi acuan perusahaan untuk memberikan imbalan pada karyawannya sehingga dapat terhindar dari risiko kerugian disebutkan. Kinerja atau prestasi karyawan, efisiensi pekerjaan karyawan, jabatan atau tingkat senioritas karyawan dalam perusahaan, keadilan dan kelayakan karyawan dalam menerima insentif. Kelola gaji dan insentif karyawan di online pajak. Perhitungan gaji dan insentif secara manual dapat menimbulkan resiko yang salah hitung yang menyebabkan karyawan tidak mendapatkan upah yang semestinya. Selain itu, cara dapat menurunkan tingkat efisiensi karyawan, khususnya bekerja mengurus payroll. Risiko kesalahan ini tentu dapat dihindari dengan beralih ke perhitungan payroll secara otomatis menggunakan online pajak. Selain memiliki layanan perpajakan, online pajak memiliki fitur payroll untuk mempermudah perhitungan dan pengelolaan gaji serta data karyawan Anda. Mulai dari menambahkan data karyawan, menghitung komponen upah karyawan, menyediakan slip gaji karyawan, hingga membayar dan melaporkan pajak karyawan. Semua dapat diselesaikan dalam satu aplikasi terpadu dalam waktu yang singkat kapan saja dan di mana saja. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.